lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan seluruhnya selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, coba kita renungkan kalau seandainya kita tanyakan kepada diri kita yang kebayang apa? Iya, yang kebayang apa? Misalnya kalau disebutkan contoh-contoh, Palembang, yang kebayang apa? Masya Allah. Betawi, kerak telur, Masya Allah. Bandung, siomay, wah luar biasa. Sekarang Lebaran, apa? Duit, Masya Allah. Apalagi Lebaran, apalagi? THR, apalagi? Ketupat, oh itu ya. Itu yang kebayang Lebaran itu kan, THR, ketupat, apalagi? Mudik, apalagi? Macet, apalagi? Baju baru, Masya Allah. Lihat ya. Apa baru? Motor baru, Masya Allah. Lihat ya. Ternyata kita ini boleh membayangkan apa saja. Tapi ada khas yang terpenting Lebaran ini dalam syariat itu apa? Bahkan kalau dalam bahasanya kan Idul Fitri, gitu kan? Idul Fitri. Tapi kenapa jadi Lebaran ya? Kalau dicari-cari konteks secara syariat, Lebaran itu ternyata bukan dalam bahasa Arab, juga bukan bahasa syariat misalnya. Karena yang namanya adalah Idul Fitri. Ada yang tahu kira-kira, punten ya, walaupun tidak ada keterangan hadisnya, tidak keterangan apa. Awal mula kata-kata Lebaran itu dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Jadi Lebaran kan Idul Fitri, kok jadi Lebaran ya? Maka kalau ditanya, Masya Allah itu banyak istilah kenapa jadi Lebaran. Iya, ada yang katanya mengatakan dari kata-kata lebur. Kenapa akhirnya melebur jadi leburan, jadi Lebaran? Karena Ramadan itu meleburkan dosa. Ada yang bilang gitu. Ada juga katanya berasal dari lebar. Lebar itu bahasa Jawa kuno yang artinya selesai. Berarti Lebaran telah selesai melaksanakan ibadah saum. Ada begitu. Ada juga yang mengatakan Lebaran berasal dari bahasa Sunda. Lebar apa artinya? Sayang, Masya Allah. Lebar, sayang itu bukan saya lebar kamu, bukan begitu. Saya sayang kamu, bukan gitu. Lebar itu misalnya ada handphone baru, terus kegosrek ataupun apa rusak. Aduh, lebar. Lebar itu apa? Sayang banget, jangan sampai rusak, itu lebar. Kenapa dikatakan Lebaran? Karena setelah saum Ramadan, puasa full selama 1 bulan, baca Quran, i'tikaf, Masya Allah semua amal soleh dikerjakan. Lalu kita katakan lebar, sayang banget kalau kembali melakukan dosa. Sayang banget, kenapa? Kita udah dicuci, udah dibersihin, udah dirapiin. Ternyata kalau saja masih melakukan dosa, maka dikatakan, aduh sayang banget nih, baru saja selesai ibadah saum malah melakukan salah lagi. Maka dikatakan Lebaran, ya. Tapi intinya ingat, di Lebaran itu kan ingat uang, ingat THR. Kadang-kadang ada orang jadi beban dengan Lebaran ini. Aduh Lebaran ini gimana belum beli baju. Aduh Lebaran ini belum nanti harus mudik. Aduh Lebaran ini harus nanti bagi-bagi. Aduh Lebaran ini, punten simak baik-baik. Lebaran itu harus bahagia. Idul Fitri itu harus bahagia. Karena Rasulullah tidak menginginkan pas saat Idul Fitri ada orang bersedih. Ya bahagia, senang. Tapi kenapa sekarang Lebaran malah jadi kurang senang?
Karena apa? Terfikirkan, belum punya itu, belum punya ini, belum beresin itu. Padahal ingat ya, simpan baik-baik nih semuanya nih. Jangan sampai mencari apa yang diinginkan. Karena kalau mengejar apa yang diinginkan, gajinya nggak cukup. THR-nya nggak cukup kalau mengejar apa yang diinginkan. Coba kalau keinginan makan banyak ya. Keinginan banyak, tapi yang dicari bukan apa yang diinginkan, tapi yang dicari itu adalah apa yang diperlukan. Kalau yang diperlukan cukup. Kalau nyarinya diperlukan cukup. Uang berapapun, THR berapapun, kalau dicarinya adalah untuk keperluan yang diperlukan, cukup. Tapi kalau mencarinya ada yang diinginkan, pasti kurang. Kurang. Ingin itu, ingin ini, ingin. Banyak keinginan gak kita? Tapi perlu gak itu kira-kira? Kadang-kadang yang diinginkan gak diperlukan. Kadang-kadang yang diperlukan gak diinginkan. Itu caranya. Ya, jadi kalau dikatakan lebaran ini apa? Idul Fitri ini artinya adalah kalau digambarkan kata-katanya, Masya Allah, kembali untuk berbuka. Nanti kan sebentar lagi selesai Ramadan kita akan berbuka lagi kan? Berbuka. Jujur, seneng gak kalau selesai Ramadan tuntas? Senang. Saumnya tamat sebulan penuh kan? Tahu gak kenapa bisa saum sebulan penuh? Jawabannya karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang sama kita, Allah tidak tanamkan ke dalam hati seorang untuk bisa melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Kenapa ada orang tidak sanggup puasa selama 1 bulan? Punten, Allah tidak tanamkan dalam hatinya keinginan untuk melaksanakan ibadah saum 1 bulan. Jika Allah sayang kepada seseorang, Allah tanamkan ke orang itu untuk bisa puasa 1 bulan. Itu disayang Allah. Maka kalau selesai saum Ramadan, apa coba malam takbirannya? Kata-katanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan? Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ya Allah, kami menahan haus dan lapar itu untuk membesarkan namamu. Bukan membesarkan hawa nafsu. Kalau membesarkan hawa nafsu, pengennya makan, minum. Itu saja kan? Sampai berpikir mengatakan untuk apa saya berpuasa? Padahal kita berpuasa mengagungkan siapa? Allah. Allah yang kita agungkan. Jadi kalau seandainya mengatakan kenapa takbiran? Kita puasa menahan haus. Kita menahan lapar. Bahkan bukan hanya sekedar itu, kita semuanya melakukan kegiatan karena untuk membesarkan nama Allah dengan sebutan Allahu Akbar. Ya kan? Walillahilham, artinya segala puji yang sempurna milik Allah. Kenapa coba? Karena kita melaksanakan ibadah saum sempurna 1 bulan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi Allah memberikan kekuatan dan keinginan kepada kita. Berarti yang hebat itu siapa? Allah. Ini semuanya teman-teman bisa hadir di sini karena apa? Karena Allah. Kalau tidak diberikan keinginan untuk hadir di sini, gak bakalan datang. Lalu kenapa bisa datang ke sini? Allah sayang, makanya dihadirkan ke sini. Ini karena Allah cinta, Allah sayang, didudukan ke sini. Kalau ada yang bertanya, saya kedudukanku di hadapan Allah bagaimana? Saya kedudukanku di hadapan Allah bagaimana? Itu pertanyaannya ya. Jawabannya adalah seperti apa Anda sekarang berada, di mana Anda sekarang itu, itulah kedudukan Anda di hadapan Allah. Saya sekarang berada di pengajian, berarti disitulah Allah menyimpan Anda di depan Allah. Tapi kalau di tempat yang tidak baik, di tempat yang tidak buruk, begitulah posisi Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambarannya. Sebentar lagi Idul Fitri, jangan lupa, punten, gambarannya kalau seandainya pagi-paginya Rasulullah ini kalau Idul Fitri, mandi dulu sebelum sholat Idul Fitri. Pakai baju yang bagus, bukan yang baru ya, yang bagus, yang rapi, pakai parfumnya. Lalu sebelum sholat Idul Fitri, makan dulu kurma saja, membatalkan. Kurma mungkin 3, setelah itu baru 3 butir, baru sholat Idul Fitri. Jangan lupa zakat fitrah. Ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan alhamdulillah kita bersiaran dari Taman Peruri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan menyongsong Hari Raya Idul Fitri atau menyambut Lebaran. Namun yang perlu jadi catatan besar bagi kita semuanya, jangan sampai Lebaran ini menjadi beban bagi kita. Selayaknya lah Lebaran menjadi kegembiraan bagi kita semuanya umat Muslim. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema berkaitan dengan hati-hati menggunakan uang jelang Lebaran. Bersama guru-guru kita Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed nanti akan memberikan tausiah kepada kita semuanya pemirsa. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki, hendaknya lah kita jangan terlalu berlebihan ketika kita merayakan Lebaran. Nah, di segmen kedua ini termasuk ketika berlebaran memang banyak sekali uang ataupun materi yang harus dikorbankan dan juga harus dikeluarkan. Untuk itu guru kita Ustadz Solmed akan menyampaikan hati-hati menggunakan uang saat Lebaran. Silakan Ustadz Solmed. Terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Abi Maki yang alhamdulillah sudah menyampaikan ilmu nasihat kepada kita semuanya. Ustadz Sofyan yang sudah membawakan acara ini luar biasa. Adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang cakep, yang ganteng, yang manis, yang pahit. Ya. Emang soma ya ada parenya. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini nanti kumpul lagi di sorga. Saudara-saudara, pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, alhamdulillah hari yang ditunggu, hari yang dinanti yaitu Idul Fitri. Hari kemenangan, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepada kita dengan gelar muttaqin. Karena puasa yang kita jalankan, karena ibadah Ramadan yang kita amalkan. Dan hadiah dari Allah buat orang bertakwa adalah kalau dia punya masalah, masalahnya diselesaikan. Kalau dia butuh rezeki, bukan cuman apa yang menjadi kebutuhan, bahkan disiapkan oleh Allah surprise demi surprise min haitsu la yahtasib, dari tempat, dari arah yang dia nggak pernah sangka, yang nggak pernah dia duga. Misalnya nih ente nih, duit lagi cekak, tahu-tahu ente colek nih sebelahnya nih, tek, begitu ente tepok dia ngeluarin duit tuh 100 juta. Itu tandanya ente pakai ilmu gendam. Jangan begitu lo nyari duit. Mau lebaran lu gendam orang. Lo depan lu Mabes Polri lo. Awas lo diangkut. Mentang-mentang gampang tinggal nyolek doang. Dipikir minjem, ngutang apa, nggak taunya lu gendam. Boleh-boleh aja kita pakai pakaian baru, boleh. Tadi Kiai Abi Maki kalau nggak ada yang baru paling enggak yang lama tapi baru dicuci juga sama. Baru tapi belum dicuci, gatel. No depan no Blok M no. Coba lu beli. Iya, lu main pakai aja kagak lu cuci. Gatel badan. Lu masa lebaran busik. Ya. Dosa bersih, badan koreng ya. Gara-gara ngejar baju baru, lupa nyuci. Biarpun yang lama, kalau bersih itu paten udah. Paten kali itu, nggak ada masalah. Daripada harus
nyopet. Ya. Daripada harus nilep. Aduh, demi baju baru, demi pakaian baru, segala apapun dihalalkan. Segala cara dilakukan demi HP baru. Jangan. Yang harus dipikirkan bukan sekedar materinya, tapi bagaimana yang baru itu adalah akhlaknya lebih baik, hatinya lebih baik, sikap dan sifatnya lebih baik dan terpuji lagi. Amin ya robbal. Duit perlu, duit penting. Dengan duit jadi cantik. Masya Allah, lipstiknya merah merona. Daripada ini merah merana, ya. Lipstiknya macem-macem, ada yang warnanya pink, peach, ya. Apalagi saya lihat nih, ya agak sedikit gelap-gelap, lebam gitu, ya. Ada tuh. Ini bengep ngapain loh? Aduh, ya Allah ya Karim. Pakai bedak, boleh. Namanya juga orang lebaran. Jadi syiar. Bersih dosanya karena puasa. Bersih kesalahannya karena dimaafkan oleh Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min zambih. Jangan lupa bersih badan, bersih wajah, bersih rambut, bersih pakaian. Itu juga merupakan syiar di dalam agama. Cantik penampilan, ganteng penampilan, itu juga syiar di dalam agama. Jadi buat yang punya uang, buat yang punya duit, silahkan nikmati duitnya, pakai uangnya untuk kebaikan dan syiar dalam agama. Walaupun harus membeli baju yang baru. Baju baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada jemuran tetangga. Lu dosa lu, ngincer jemuran orang mentang-mentang musim hujan lu. Jangan biar katanya jemuran tetangga pakaiannya bagus, ya. Jangan sampai lebaran bengep, bonyok. Iya, dosa udah dibersihin, muka bonyok. Saudara-saudara, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kalau dibilang apakah lebaran perlu duit? Perlu. Apakah lebaran perlu uang? Perlu. Karena bisa jadi uang yang kita pakai adalah untuk membeli pakaian yang baru. Pakaian yang bagus. Bagus baru, tidak harus mahal. Tuh banyak tuh pakaian baru di situ tuh. Yang 10.004. Itu baru semua. Masih ada tagnya, baru. Walaupun murah, tapi kalau dipakai pantes panjang. Pantes. Lo buat apa ngelihat baju mahal, baju cakep, dipakai kedodoran. Dipakai kegedean. Biar kata baju 20.000 ya Neng ya. Neng, baju 20.000 nih, dipakai pantes. Jauh lebih indah daripada 20 juta kayak pakai kardus. Masya Allah. Kayak kulkas tuh nggak dikardusin. Gede, nggak pantes, nggak cocok. 20 juta nih tetap kagak pantes. Biar kata 20 juta tetap tidak pantes. Tapi kalau 20.000 emang segitu-gitunya tuh duit. Pantes itu jadi syiar. Satu. Yang kedua, jangan bokeh. Aduh, lu bagaimana sih? Gue udah ngomongin duit juga. Jangan bokeh. Hari gini adik-adik sudah pada kerja? Hah? Pengangguran maksudnya? Udah pada kerja belum? Belum? Ah masa sih?
Sekarang orang nyari kerja itu gampang. Gampang. Punya kuota nggak? Punya pulsa nggak? Kira-kira tuh pulsa kuota buat apa lo? Buat depo lo. Lo jangan ngeslot mulu. Aduh, nyari duit tambahan lo puasa masih ngeslot aja lo. Jangan. Tapi, weh dengerin. Kan sekarang orang nih lagi musim orang jual saham, sarung. Allahu Akbar jual saham. Lagunya dah anak-anak pakai jual saham. Jual sarung. Musim Ramadan, mau lebaran, sarung laku. Koko laku. Sekarang lu punya pulsa, upload di media sosial. Jangan upload masalah lu terus. Jangan upload problem temen lu mulu. Lu begitu komen yang cakep-cakep, boleh tahu dong namanya siapa? Ini temen gua nanya. Ya, lu yang nanya. Lu yang nanya temen lu tag. Aduh. Cari duit yang banyak. Kumpulin duit yang halal. Beli pakaian yang bagus. Jangan lupa tuker duit. Buat apa? Apa teh? Kalau RT datang tanya apa teh? THR Pak. Oh THR. Oke teh. THR bocah. Ini bocah biar kecil bro. Enggak gede. Iya. Ini bocah kecil-kecil begini dosanya nggak ada. Ya. Jadi kalau kita senengin dia doain. Oh mudah-mudahan duitnya makin banyak om. Oh mudah-mudahan rezekinya makin besar. Neng, empok, apa lagi? Tante, teh, mudah-mudahan rezekinya makin bertambah. Nggak disangka, nggak diduga. Ternyata doa bocah yang kita bagi 5.000, 10.000. Lu masih doyan nggak sama 5.000? Masih doyan nggak 5.000? Masih. Oh, jangan sampai belagu-belagu lu kasih goceng lu buang loh. Iya, kasih goceng minta gocap lagunya dah. Walaupun 5.000, 10.000 kita tukerin tuh duit ya. Kasih anak-anak kecil, doanya mustajab, rapi Ramadan. Siapa tahu aja rezekinya bertambah. Makin lebar, makin luas dan makin lebur. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Ustaz Sofyan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Solmed yang telah memberikan tausiah dan juga pesan-pesannya kepada anak-anak muda kita yang insya Allah harus lebih bijak menggunakan uang lebaran. Utamanya kita mengutamakan atau mendahulukan kebutuhan ya daripada keinginan. Nah pemirsa, di segmen 3, 4 dan juga 5 lain nanti kita akan buka dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya Ustaz Solmed sudah siap-siap berbagi berkah kepada para jamaah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini Luwak White Coffee akan berbagi rezeki dan kebaikan. Oke, saya nih mewakili Luwak White Coffee mau ngasih pertanyaan. Boleh nggak? Yang beruntung insya Allah nggak berutang. Karena lumayan hadiahnya bisa buat bayar utang, bisa beli pakaian lebaran. Oke, dan hadiah ini 1 juta rupiah tunai dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Pertanyaannya, oke siap-siap. Apa hukum penukaran uang jika ada pengurangan jumlah? Angkat tangan. Waduh, nggak ada yang tua nih, nggak ada yang tahu. Iya, kamu boleh. Kemari. Wah, ini luar biasa ini. Namanya siapa Kak? Namanya Rifda Ustaz. Oke, namanya Rifda. Rifda, Ya, tadi Ustaz. saya kasih pertanyaan. Apa hukum penukaran uang jika ada pengurangan jumlah? Jumlah uangnya dikurangin.
Kalau seperti itu hukumnya adalah haram Ustadz karena termasuk riba. Betul! Jawabannya betul. Alhamdulillah selamat. Rida mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tepuk tangan dong buat Rida yang sudah menjawab dengan benar. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah pemirsa, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ada 3 segmen yang sudah kita siapkan. Segmen 3, 4, dan juga 5 berkaitan dengan tema besar kita, yaitu hati-hati menggunakan uang jelang lebaran. Jangan sampai boros, jangan sampai bokek, jangan sampai bengep tadi. Dia jadinya bengep data yang tadinya lebaran. Nah pemirsa, kita akan persilakan kepada para jamaah yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita, Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Solmed. Kami persilakan terlebih dahulu atas nama Ariel. Boleh berdiri Ariel. Oke, silakan. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki dulu ya. Silakan Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, kan di bulan Ramadan ini biasanya banyak yang ngasih THR ya. Nah kalau cara mengatur penggunaan THR agar tidak habis dalam penggunaan singkat tuh gimana? Kan soalnya banyak kayak misalnya diskon, baju gitu-gitu segala macem. Gimana Ustaz? Jadi cara mengatur uang ketika kita dapat THR biar nggak cepat habis. Iya. Betul. Wah, godaan nih diskon di mana-mana ya. Ini buat siapa pertanyaannya Ustaz Sufyan? Ustadz Solmed dulu deh, yang Oke. udah megang mic deh. Real. Kalau Ini pengen awet, Ril. Jaksel banget nih Ustadz. Hah? Anak jaksel banget nih. Anak jaksel banget do ini. Kalau kepengen awet, Ril, itu duit laminating. Iya. Biar kata banyak juga, lu bawa laminating orang akan nerima. Ariel boleh duduk kembali, silakan. Boleh duduk lagi. Lihat-liatin aja intip-intipnya itu duitnya, Ril. Ya, kalau pengen awet. Nah, yang paling penting kan bukan soal awet nggak awet, penggunaannya tepat nggak. Kan gitu, kalau awet mah lu kasih balsem juga itu tuh, kayak mumi awet. Ya, tapi kalau penggunaannya tepat, uang itu akan muter. Pernah ngelihat uang muter? Coba dah. Bukan itu muternya. Bagaimana nih kita dapat duit? THR dari baba, dari emak, dari kakek, dari engkong, dari nenek, dari encing, encang, ya dari apa lagi teman, tetangga, sahabat. Tuh kalau dikumpulin tuh, dapat tuh 2 triliun. Ya, dapat nih. Coba bisa nggak dibagi? Ini buat jajan. Ini buat belanja. Ini buat nabung. Itu yang paling penting. Dan duit itu yang bikin awet kalau kita bisa menggunakannya dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Kalau kita punya usaha, kalau kita punya bisnis, untung memang ada, tapi nggak semua untung kan dipakai. Jangan sampai untungnya jadi rugi. Tahu tuh, untung jadi rugi. Untung nggak rugi semua, rugi dia. Tapi tinggal kalimat untung kagak bangkrut. Tapi rugi. Maka kelola keuangan dengan baik. Dengan cara apa? Membagi, kalau saya ngebaginya tuh jadi 3. Jadi berapa? 3. 1 buat kita jajan. Nih jajan nih, dianggarin harian. Lu biasa makan apa? Biasa makan genjer, ya kangkung. Jangan kita makan steak. Akhirnya kita gade baju, ya gade KTP. Dianggarin. Biasa makan apa nih? Anggarin. Jadi nggak loss. Nah yang kedua, untuk apa? Untuk menabung. Jadi ada namanya saving cost. Supaya apa? Kalau ada hal-hal yang kepepet, ada hal-hal yang nanti dia sepenting darurat, uang itu bisa dipakai. Ya, itu jangan dipakai tuh, tabung aja. Yang ketiga, uang untuk usaha. Usaha kan mesti muter. Coba dah, ente usahanya muter. Insya Allah puyeng. Ente muter aja usahanya.
Iya, puyeng mentong setan tuh. Itu juga usaha muter. Ya nggak apa-apa, biar kata orang bisnis tong setan juga kan tongnya beli. Ya, terus motornya beli, nyerpisnya pakai duit. Biar kata urusan tong setan itu namanya urusan duit muter. Ya. Kalau kepengen duit jangan lupa muter. Di mana muternya? Di tong setan. Itu yang sampai urusan begituan aja perlu duit. 3 tuh, kelola dengan baik. Buat jajan hari ini, tabung, kalau ada dana-dana darurat. Yang ketiga, puter jadi modal. Begitu, Baik. Boril. Baik, terima kasih Ustaz Solomet atas jawabannya. Kami persilakan berikutnya atas nama Najwa yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Najwa. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya Ustadz, Gen Z itu kan sering terpengaruh tren ya, istilahnya sering FOMO. Dan juga sering ingin tampil keren gitu saat lebaran. Nah, gimana sih caranya supaya Gen Z tuh bisa mengendalikan keinginan mereka agar tidak berlebihan dalam berbelanja menjelang lebaran ini? Gitu. Supaya Terima kasih. nggak FOMO ya, Ya, supaya nggak nggak ikut-ikutan gitu ya. Intinya bagaimana menahan nafsu supaya agar tidak berikut-ikutan, mengikuti tren dan sebagainya. Silakan Ustadz Abi Maki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan pertanyaannya. Sifat manusia memang, iya, walau bagaimanapun ada yang namanya disebut tamak. Coba saja, sekarang yang sudah punya handphone 1 mau nggak punya handphone 2? Mau. Sekarang yang sudah punya apa saja 1 pengen 2, pengen 3, nggak bakalan ada selesainya. Itulah manusia. Sifatnya memang demikian. Semuanya. Iya. Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, iya. Tadi di awal pernah disampaikan bahwa kalau kita harus memiliki apa yang kita inginkan, itu tidak akan pernah selesai. Satu cerita, Umar bin Khattab sedang duduk, tiba-tiba ada seorang sahabat sedang berjalan agak cepat. Sehingga dia tidak melihat Umar bin Khattab berada di sampingnya. Ditangkap sama Umar. Mau kemana kamu? Ya Amirul Mukminin, saya mau beli daging. Kenapa? Saya pengen daging hari ini. Ya udah, sini pergi. Besoknya lagi dia jalan. Jalannya cepat juga. Tangkap lagi sama Umar bin Khattab. Mau kemana kamu? Saya mau ke pasar. Mau beli apa? Mau beli anggur. Saya pengen beli anggur. Oh yaudah, silakan. Besoknya lagi, tangkap lagi karena lewat lagi. Mau kemana kamu? Saya mau ke pasar. Mau beli apa? Beli gandum. Buat apa? Saya bikin roti. Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Akullamashtahayta ishtarait." Apakah setiap yang kau inginkan harus kau beli? Apakah setiap yang kau inginkan harus kau miliki? Apakah setiap yang kau inginkan harus kau beli? Kenapa? Boros, habis, nggak bakalan cukup. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Mengatakan ketika ngelihat promo, katakan saya ini perlu nggak kira-kira ini? Kan saya sudah ada. Perlu nggak? Saya sudah ada. Bahkan indar peringatan dari Al-Quran sudah jelas kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi yang jelas dengan matan ya pertama dalam kalimat yang ada matan saya perlu nggak ini ya? Kan saya masih ada. Saya perlu nggak ya? Kenapa? Punten, lihat. Pernah dengar ayat ini? Kalimatnya bahwa yang sangat mengerikan sekali. Innal mubadzirina kanu min ikhwan syayatin. Sesungguhnya orang yang membadirkan itu adalah saudaranya setan. Jadi beli baju 1, 2, 3. Punten kalau cek baik-baik, simpan baik-baik. Di antara adik-adik di sini, sahabat-sahabat di sini. Ada nggak di lemarinya pakaian yang sudah 1 bulan nggak dipakai? Ada nggak? Ngegantung aja ada nggak? Ada. 2 bulan ada? 3 bulan ada? Nggak dipakai. 5 bulan baju itu gantung aja. Ada nggak yang nggak dipakai gitu? Iya ada. Kenapa itu? Nah daripada seperti itu infakkan, keluarkan. Insya Allah kalau mau beli baju baru misalnya yang lama keluarkan. Iya, beli baju 2, yang lama 2 keluarkan. Agar lebih rapih lagi lemarinya, tahu nggak? Kenapa mungkin mau Gen Z, mau Gen Alpha, Gen apa saja punten. Kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ketika ditanya, kenapa hati ini sumpek? Kenapa hati ini sumpek? Kenapa hati ini sumpek? Jawabannya gampang. Kenapa? Karena lemarinya sumpek. Iya, kalau lemarinya dilonggarin, hatinya jadi longgar. Cek itu baik-baik. Kalau begitu di lemari, sumpek lemarinya, berantakan lemarinya, itu mencerminkan dalam hatinya. Jadi bagaimana caranya? Jangan terlalu banyak membeli. Bagaimana caranya? 1, perlu nggak saya untuk hal itu? Iya, itu gambarannya. Lalu yang kedua, sifat qanaah.
Qanaah itu dan mengatakan ucapannya, saya cukup yang ini, saya cukup. Yang ketiganya, medsosnya tolong begitu lewat, cepat dilewatin lagi. Lewatin lagi. Maka carilah yang ada di medsos itu kira-kira yang lewat itu adalah yang baik-baik, yang mana tidak ada promo-promo untuk menarik kita membelinya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Salah satu untuk memutar uang adalah bersedekah tadi ya Ustadz ya, dan juga menginfakkan ke orang yang lebih berhak. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ada sesi tanya jawab, ada 2 segmen, segmen 4 dan juga 5. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan berkaitan dengan tema kita yaitu hati-hati menggunakan uang jelang lebaran. Nah kami persilakan kembali 1 jamaah dari ikhwan dan 1 jamaah dari akhwat atau dari putri. Yang pertama atas nama Rian, boleh berdiri Rian, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Abi Maki ya. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki ya Rian ya, silakan Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam bertanya Ustadz. Mengapa penting untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan uang menjelang lebaran? Mengapa untuk penting lebih berhati-hati menggunakan uang jelang lebaran ya? Baik, silakan Ustadz Abi Maki. Iya, jazakumullah khair ya. Bukan hanya sekedar berhati-hati untuk mengeluarkan, menyimpannya pun hati-hati. Iya, di bulan saat lebaran ini menyimpannya pun hati-hati, lalu mengeluarkannya pun hati-hati. Kenapa? Takutnya tadi digambarkan israf. Israf itu berlebihan. Iya, berlebihan. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika memiliki uang lebaran, ingat, simpan baik-baik. Iya, kita ini tidak akan pernah selesai dalam hidup sehari, 2 hari, 3 hari. Tadi Masya Allah guru kita semuanya, Ustadz Solmed, sudah jelas dan mengatakan tolong disimpan. Iya, lalu apalagi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, cobalah belajar untuk berbagi kira-kira. Kenapa? Karena kalau disimpan di dunia berapa, disimpan di akhirat berapa, silahkan. Agar kita lebih hati-hati. Ingat, kalau ada yang mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan mengatakan saya ingin melakukan kebaikan di saat saya ada. Itu yang harus difikirkan. Saya ingin melakukan kebaikan di saat saya ada. Mumpung yang terbaik untuk apa? Simpan baik-baik orang tua, silahkan. Kalau ada, masih ada orang tua, bahagiakan orang tua. Kalau misalnya masih ada, kenapa harus hati-hati? Takut berlebihan, takut hilang tidak ada jejaknya. Maka mumpung ada, bahagiakan orang-orang yang bisa membuat kita tinggi derajatnya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah orang tua. Bahagiakan orang tua. Andai punya uang itu hanya untuk membeli sesuatu minyak goreng, belikanlah minyak goreng untuk orang tua. Belikan sesuatu untuk orang tua. Sebelum kita melakukan apapun, itu yang pertama. Kenapa harus hati-hati? Karena takut israf. Bagaimana caranya? Uang bisa habis, bisa. Tapi ingat, kalaupun habis, jadikan di tempat yang baik. Orang tua, silakan, itu yang harus dibidik pertama kali. Iya, ini yang dibidik pertama kali, yakni adalah orang tua. Yang keduanya, keperluan kita silakan. Tadi digambarkan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Nanti itu istilahnya apa? Cepat habis dan tidak berkah. Ingat ya, apa artinya berkah? Berkah itu bisa jadi teman kita dapat 5 juta, teman kita 5 juta, kita 5 juta. Tapi ternyata pengeluarannya tidak sama. Yang satu berkah, yang satu tidak. Uangnya sama-sama 5 juta. Satu berkah, satu tidak. Yang satu berkah, satu tidak. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan yang berlimpah, yang tanpa putus. Kenapa caranya? Cara menggunakannya di tempat yang benar. Cara melakukannya di tempat yang sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam syariat. Itu yang harus dipegang baik-baik. Jadi kalau seandainya punya berapapun, itu tidak peduli dengan apa yang harus meraih keberkahan. Oh, saya sedikit, nggak bisa berkah dong? Bisa. Saya banyak, bisa jadi ketidakberkahan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ingat, jangan dilupakan. Begitu dapat, tidak asal dapat, tidak dapat. Misalnya dapat dari mana? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau tadi pengeluarannya gitu ya. Sekarang mungkin ada usaha, ada mencari nafkah, mencari dapat. Ingat, jangan pernah berpikir uang itu kemana dikeluarkan saja. Tapi pikirkan juga dari mana didapatkannya. Kalau tadi, bagaimana caranya itu? Untuk mendapatkan yang halal, itu yang penting. Iya, itu yang terpenting. Jadi kalau apa uang itu bisa tidak berkah, bukan hanya dicek dari pengeluarannya kemana, tapi didapatkan dari mana, itu sangat berpengaruh daripada keberkahan. Jadi kalau seandainya teman-teman tadi bertanya dengan mengatakan, saya sudah ada, bagaimana cara untuk mengeluarkannya, kenapa harus hati-hati? Bukan hanya cara mengeluarkan hati-hati, tapi dibalik ketika mendapatkannya pun harus hati-hati. Karena apa? Karena pertanyaan kelak di akhirat, dari mana uang didapatkan dan kemana uang itu dikeluarkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki atas jawabannya, dan berikutnya kami persilakan atas nama Arai yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Solmed. Arai yang mana?
Boleh berdiri, Arai laki apa perempuan nih? Oh, oke lah, perempuan. Silakan Arai pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Arai, izin bertanya Ustadz. Untuk menjelang Lebaran, pastinya kita akan membeli sesuatu kebutuhan dan bukan keinginan. Kira-kira pengeluaran apa saja yang diprioritaskan menjelang Lebaran supaya nggak boros dan pastinya dengan anggaran yang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Arai. Gimana nih Ustaz Solmed? Prioritasnya yang mana dulu nih kalau misalnya mau dikeluarkan untuk Lebaran, biaya Lebaran nih Ustaz? Iya, sebelum kita belanja apa, kemana, siapkan dulu buat bayar zakat fitrahnya. Nah, itu dia. Ya, zakat fitrah. Berapa duit tuh? Nggak nyampe 50.000. Cuman 3,5 liter beras, 2,5 kilo. Anggap dah, masukin aja 5 liter, lebih jadi sedekah. Kali 10.000, 50.000. Kali 12.000 per liter, 60.000. Ya deh ya. Nah, itu yang paling penting. 60.000 insya Allah nggak bikin kita nggak bisa beli apa-apa. Karena itu kewajiban yang paling pokok. Ya, dengan makanan pokok yang kita zakatkan. Yang kedua, adik mau apa nanti saat Lebaran? Kerudung yang mana yang adik mau? Kerudung yang warna ungu, nah itu aja dulu yang dibeli. Warna hitam, warna hijau, warna merah, jangan dulu jadi prioritas. Karena mungkin besok adik akan kumpul dengan bersama clicker. Ya, karena ungu itu sama Pasha. Ya, siapa tahu gitu kan. Atau pas ada kumpul besok hari pertama halal bihalalnya warna kuning, warna hijau. Ya beli, kalau memang itu duit satu-satunya hanya bisa membeli satu kerudung, beli yang prioritas. Kan gitu maksudnya kan. Begitupun juga dengan pakaian. Dengan sendal kita atau sepatu kita. Apa saja yang menempel di tubuh kita. Mana yang kira-kira itu menjadi prioritas saat dibutuhkan atau diperlukan waktu Lebaran tiba, itu yang dibeli. Kecuali memang budgetnya besar. Ya, bukan cuma untuk satu hari di Idul Fitri hari pertama, tapi bisa beli juga pakaian hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Walaupun pakaian yang baru tidak ada masalah. Nah, prioritas itu yang paling tahu adalah kamu, Dek. Kamu yang paling mengerti saya beli baju untuk apa. Kira-kira masihkah yang lama, kata Ustadz Abi Maki tadi. Kalau yang lama udah 6 bulan gak kepake, orang juga gak ngeh. Udah 6 bulan gak kepake, ya udah 7 bulan gak kepake, dipakai di hari raya, orang juga gak ngeh. Nah, daripada beli yang murah-murah, ya banyak, ada orang yang prioritas, gak apa-apa deh mahal tapi satu. Ada tuh, misalnya dia punya duit, berapa ya, 500.000 misalnya ya. Kalau beli yang murah, mungkin dia bisa dapat 5 baju. Tapi dia mau prioritas nih, saya mau beli baju yang mahal. 500.000 dapat satu, nggak apa-apa. Karena dia takut pas ngumpul bajunya sama, di keranjang yang sama ngumpulinnya. Nah, ini modelnya sama, ini jangan-jangan nih admin yang sama lagi lo belinya. Iya, pasaran. Dia takut. Ada yang prioritasnya begitu. Bukan mau belagu-belaguan, bukan mau sombong-sombongan. Takut nggak enak gitu ya. Begitu, remis, wah remis nih urusannya. Sama, satu kloter isinya sama semua. Kalau umroh sama emang seragam. Lah halal bihalal sama semua. Emang kumpulan anak TK apa? Reoni, nah, ada yang begitu. Enggak, gue yang mahalan di kita. Biar 500.000 juga atu, nggak apa-apa. Daripada 500.000 dapat 20, begitu ngumpul sama semua. Nah begitu. Ada, ya lu pernah ngalamin kan? Iya, pertemuannya sekali. Malunya seumur-umur. Iya jadi cerita. Ada yang begitu. Ini pengalaman teman-teman kita juga ada ya cerita begitu. Saya mau mendingan yang mahal dikit tapi jaga-jaga gitu. Karena pas ngumpul khawatir Pak Ustadz. Pas ngumpul di tempat yang sama, toko yang sama, online yang sama. Iya keranjang yang sama. Ya
Pas ngumpul baju kotak-kotak semua. Jadi Begitu spray. ditanya, ini calegnya mana calegnya? Lah bajunya sama semua ini. Begitu. Disangka Baik. kumpulan partai politik. Baik Mas Wal, Ya. terima kasih Ustaz Solomet. Nah kita akan teruskan. Termasuk juga berkaitan dengan uang lebaran ini memang sangat menjadikan di sisi lain mungkin menjadikan beban. Termasuk budaya THR mungkin Ustaz. Nanti mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh jamaah kita berkaitan dengan budaya THR. Nah untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada para dua jamaah atas nama Wildan. Boleh berdiri Wildan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau tanya, di dalam Islam sendiri tuh ada nggak sih tradisi pemberian THR? Terus misalnya ada orang atau sekelompok orang yang minta THR tuh gimana gitu Pak Ustadz? Ya, Terima kasih. Sekelompok orang. Nah ini juga tradisi yang di sisi lain menjadi beban sebetulnya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Iya, makasih Bro Wildan. Jadi yang pertama, THR itu hanya sebuah istilah saja. Sebutan di Indonesia, tunjangan hari raya. Jangan sampai tuntutan hari raya. Dari tunjangan yang harusnya lu bahagia, akhirnya lu merasa tertekan. Karena jadi tuntutan hari raya. Keponakan, bibi, paman, tetangga, aduh ngerasa dituntut gua pas lebaran nih. Harus punya duit banyak, ngasih-ngasih bocah-bocah, ngasih-ngasih teman-teman. Nah THR yang tadinya harusnya menyenangkan, jangan sampai menyengsarakan. Nah kalau mau bicara soal ruhnya, Wildan, ruhnya THR itu yang pertama bisa saja ruh hadiah. Tahadu tahabutu anjuran dari Nabi. Orang yang suka memberikan hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta pada orang yang diberikan hadiah. Walaupun mungkin 5.000, walaupun hanya 10.000, tapi kenangan, ingatan, rasa cinta itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Walaupun mungkin secara nilai rupiahnya tidak bisa untuk ngangsu rumah. 5.000, rumah kiong aja sekarang 15.000 rumah kiong yang baru keluar keongnya. Jadi walaupun hanya 10.000 tapi ternyata itu mampu membangkitkan rasa cinta seseorang kepada kita. Anaknya dikasih 5.000, yang gembira tuh emaknya loh. Yang gembira bapaknya loh. Makasih ya Om Wildan, ya Allah. Bilang apa? Bilang makasih sama Om. Walau 5.000, tapi yang sumringah bapaknya, emaknya. Nah bayangkan kalau ada 1.000 Om Wildan kali 5.000. Apa nggak gembira tuh bapak emaknya? Rapi halal bihalal ngantongin 5 juta. Gitu. 5.000. Tapi itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Yang kedua, ruhnya apa? Sedekah. Bisa jadi kita udah lihat nih, kesian no rombongan bocah-bocah kampung sebelah sono no. Ya, yang banyak teriak di masjid. Orang komplek, siapa nih yang nendang? Ya, itu bisa jadi. Itu kan ada tuh. Ya, emaknya sampai ngambek gara-gara bocahnya dikeplak-keplakin kali. Ya, bisa jadi bocah-bocah kampung sebelah ada yang punya duit dikit, jajan nggak ada. Kita samperin. Dulu, zaman dulu nih. Saya ya kalau mau ngasih nih ke anak-anak bocah, kitanya muter. Ada yang bocahnya muter, ada yang tua-tuanya muter, kan sambil muter tuh nyari yang paling tua kan. Kalau di kampung-kampung gitu tuh. Ini rumah Nyangkong anu, rumahnya Nyai anu, kita muter tuh. Nah sambil muter itu ketemu tuh bocah-bocahnya. Nanti kita samperin tuh ke kampung sono, ada tuh bocah yang susah, bocah yang miskin, anak-anak yang gak mampu. Niatnya apa? Den niat aja sedekah, cuman judulnya doang THR. Jadi THR tuh cuman bungkusan, isinya bingkisan. Bingkisan hari raya. Rohnya tuh ya roh hadiah atau roh sedekah. Dan itu semua ada dalam nilai-nilai agama.
ada dalam nilai-nilai Islam, begitu. Baik, terima kasih Ustaz Solmed. Diniatkan menjadi motivasi sedekah dan juga menggembirakan orang begitu. Meskipun nominal atau jumlahnya sedikit, yang penting mereka bisa merasakan kebahagiaan. Nah, berikutnya kami persilakan atas nama Lia yang akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan. Oke, Lia, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Lia. Izin bertanya, saya akan memberikan pertanyaan, bagaimana cara menghadapi omongan orang lain yang tanpa sadar dapat membuat seseorang harus mengeluarkan uang lebih banyak menjelang Lebaran. Terima kasih. Baik, jangan didengerin Lia. Silakan, mungkin selengkapnya Ustadz Abi Maki bisa melanjutkan jawabannya. Itu sudah terjawab tuh sama Ustadz Sofyan. Ya, jangan didengerin. Tapi memang ya, kita ini kalau dalam kehidupan terkadang dengar sana, dengar sini. Bagaimana caranya ya? Sehingga karena mendengarkan cerita orang, mendengarkan iklan orang, akhirnya harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi gitu ya. Sekarang tadi Ustaz Solmed sudah menyatakan punya prinsip kira-kira apa yang harus dibelinya sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Tali kerudung seperti apa, pakaian seperti apa, itu kan prinsip sendiri. Kalau sudah mengatakan saya mau yang 500.000 itu cuma satu baju, kalau ada prinsip sendiri nggak bisa diganggu sama orang. Kalau sudah mengatakan saya mau 500.000 yang bajunya 5 pakaian, itu sudah prinsip sendiri. Udah, jadi punten nggak perlu terganggu dengan apa yang ada dalam pikiran orang. Karena apa? Karena kata-katanya, kalimatnya untuk kita, maka pikiran kita yang harus untuk bergerak memutuskannya. Maka kalau mengatakan ucapannya, saatnya kita untuk memutuskan keputusan yang harus dilakukan khususnya di dalam masalah keuangan di bulan Lebaran ini ataupun di bulan Syawal yang akan datang ini. Jadi kalau diucapkannya, apa yang harus dilakukan? Udah kokoh. Apa harus berada di dalam program terinci dan memang bagus. Kalau mengatakan udah saya baju ini, saya akan beli ini, saya beli ini, saya beli ini, sudah sudah fokus dan sudah terencana gitu ya. Tidak ada yang dadakan. Karena apa? Yang dadakan itu kadang-kadang sudah di luar kemampuan kita, bahkan di luar apa? Ya, di luar keadaan kita. Karena apa? Ini pentingnya kayaknya perlu. Kayaknya perlu ini beli. Karena ini beli. Akhirnya apa? Punten. Iya, tidak termanage. Akhirnya apa? Akhirnya penyesalan yang akan datang. Kok uang tiba-tiba habis ya? Itu gambarannya. Iya, jadi sekali lagi tolong atur sehingga jangan ada penyesalan kalau sudah dikeluarkan uangnya sehingga mendapatkan kepuasan setelah kita melakukannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki, Ustadz Solmed, terima kasih atas tausiah dan juga nasihat di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi semangat sekaligus motivasi kita untuk lebih pintar lagi, lebih pandai lagi dan lebih bijak lagi terutama dalam mengatur keuangan kita. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riza Muhammad. Masya Allah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita makin semangat, nggak kendor, dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah pemirsa, salah satu penyemangat ibadah puasa kita supaya menu buka puasa nggak bosen itu aja, saya ada solusi nih, yakni fish roll dari Cedea. Ada kemasan 500 gram dan ada kemasan 200 gram yang di dalamnya sudah ada spicy teriyaki sauce. Ini enak banget karena terbuat dari ikan olahan bermutu yang dibalut kulit tahu memanjang. Diproses secara higienis dan yang terpenting nih, bersertifikasi halal. Masya Allah. Nah, cara penyajiannya gampang. Bisa direbus, digoreng, dipanggang, atau dikukus. Bisa juga dikreasikan dengan berbagai macam makanan. Dan pemirsa, produk Cedea ini sudah diekspor ke Korea Selatan loh. Keren banget kan? Terbukti kalau produk Cedea berkualitas dan higienis. Masya Allah. Sekarang Cedea sudah tersedia di supermarket, minimarket, dan toko frozen food terdekat. Oh iya, bisa dibeli di online juga. Jangan lupa stok di kulkas sebanyak-banyaknya buat menu sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau mau tahu resep Cedea apa aja, bisa langsung cek dan follow akun Instagram atau Facebook di @cedeaseafood. Cedea Fish Roll, premium quality. Cedea, ikan olahan bermutu.
Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Abi Magi. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma shfi maradal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna min ahli utaqa'i minan nar. Allahumma sammi asma'ana min ahli utaqa'i minan nar bilayali Ramadan. Allahumma arzuqna lailatul qadar. Allahumma arzuqna lailatul qadar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita.